Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Intan Nurrahmadani. Nah, sekarang kita masuk ke video materi yang kedua ya. Jadi video materi yang kedua ini yaitu kita akan membahas tentang teori komputasi. Nah, apa sih teori komputasi itu dan apa saja konsep-konsep teori komputasi itu? Untuk selengkapnya kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu tentang teori komputasi. Jadi di materi yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang prinsip pemikiran komputasional ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang teori komputasi. Nah jadi kita akan membahas pengertian dari teori komputasi dan juga ada beberapa konsep utama dalam teori komputasi ya. Yang pertama kita akan langsung masuk ke penjelasannya ya tentang teori komputasi. Jadi apakah teori komputasi itu? Nah, bidang studi dalam ilmu komputer yang berkaitan dengan konsep dasar tentang komputasi, penghitungan dan pemecahan masalah menggunakan mesin komputasi. Nah, jadi teori komputasi itu teman-teman merupakan sebuah studi atau ilmu komputer yang berkaitan dengan konsep dasar atau pemecahan masalah itu yang menggunakan mesin komputasi. Nah, jadi apa saja sih mesin komputasi itu atau apa yang dimaksud dengan mesin komputasi itu? Nah, kita lanjut ke materinya. Kemudian kita akan membahas tentang konsep utama teori komputasi. Untuk yang pertama, konsep utama yang pertama yaitu adalah automata dan bahasa formal. Jadi apa sih yang dimaksud dengan automata dan bahasa formal ini sendiri? Kita bahas yang pertama yaitu tentang automata. Automata sendiri itu merupakan mesin abstrak atau model matematis yang dapat mengenali atau menghasilkan suatu bahasa. Nah, contoh penerapan automata pada kehidupan sehari-hari itu adalah mesin ATM, kalkulator, dan juga web browser. Jadi teman-teman, dari contoh penerapan automata yang ada di materi ini, itu dia merupakan sebuah mesin atau sebuah model matematis itu yang bisa mengenali atau menghasilkan suatu bahasa. Dengan seperti mesin ATM itu bisa mengenali apa yang kita inginkan ketika kita itu ada di mesin ATM itu sendiri. Begitu juga dengan kalkulator dan juga web browser. Sedangkan web browser sendiri itu juga bisa menghasilkan suatu bahasa. Jadi itu contoh yang ada di materi ini itu bisa termasuk kepada automata. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bahasa formal. Nah, bahasa formal sendiri itu adalah set atau kumpulan string yang meliputi bahasa pemrograman dan bahasa matematis seperti aljabar dan juga logika proposisi. Nah, kemudian apa saja contoh dari bahasa formal? Nah, contoh dari bahasa formal itu adalah compiler untuk bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut ke konsep utama yang kedua, yaitu tentang teori komputasi kuantum. Apa itu teori komputasi kuantum? Nah, komputasi kuantum adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan teknologi berdasarkan prinsip teori kuantum. Nah, jadi komputasi kuantum itu juga sebuah bidang ilmu ya teman-teman di dalam ilmu komputer, dan dia itu pengembangannya itu berdasarkan dengan prinsip teori kuantum. Nah, komputasi kuantum itu menggunakan perilaku unik fisika kuantum untuk memecahkan masalah yang terlalu rumit untuk komputasi klasik dan lebih cepat dalam penyelesaiannya. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah yang ketiga adalah teori komputasi paralel. Jadi, apa teori komputasi paralel itu? Teori komputasi paralel sendiri itu pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah besar dengan memecah masalah tersebut menjadi bagian dari masalah kecil atau submasalah. Kemudian, submasalah tersebut diselesaikan oleh kumpulan-kumpulan dari prosesor. Nah, jadi intinya dari teori komputasi paralel itu seperti ada sebuah masalah yang besar, tapi di dalam masalah yang besar itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian-bagian atau beberapa sub-sub. Jadi itu akan menjadi masalah kecil. Kemudian dari beberapa bagian-bagian masalah itu nanti akan dikumpulkan dan diselesaikan oleh prosesor itu sendiri. Kemudian
Pada komputer paralel, ada yang disebut dengan pemrograman paralel nih teman-teman. Pemrograman paralel itu merupakan teknik pemrograman yang memungkinkan untuk melakukan eksekusi atau perintah secara bersamaan. Jadi, seperti tadi di teori yang paralel tadi itu, kita itu bisa memecahkan masalah itu menjadi beberapa submasalah. Nah, kemudian ketika kita menggunakan pemrograman paralel ini untuk menyelesaikan masalah itu, beberapa sub-sub bagian itu kita bisa selesaikan secara bersamaan. Dikarenakan kita menggunakan teknik pemrograman paralel. Yang dimaksud dengan teknik pemrograman paralel ini sendiri adalah melakukan eksekusi atau perintah secara bersamaan. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah itu secara bersama atau menyelesaikan sub-sub bagian masalah itu secara bersamaan dikarenakan menggunakan teori pemrograman paralel ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi tentang teori komputasi. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang materi teori komputasi. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan kuis video kedua ini ya. Oke, selamat bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.